Tokoh utama di film ini adalah seorang guru, tepatnya guru bahasa Inggris di salah satu sekolah SMA di Amerika ya. Di sini terlihat kalau di sekolahnya sendiri banyak terjadi kenakalan-kenakalan remaja ya, dari cipokan sampai narkoboy. Oke, di awal film sih lebih menceritakan sosok pemeran utama di film ini ya, yaitu seorang guru bahasa Inggris yang masih perawan. Iya, masih perawan. Dan di sini dia lagi ngelakuin beberapa kencan buta ya, dengan beberapa orang yang kurang menarik. Lanjut, pas dia lagi ngambil duit di ATM BRI, tiba-tiba ada orang yang mendekat. Insting protektif dia pun muncul, cuk. Langsung dong dia semprotin hand sanitizer ke orang itu. Taunya itu mantan muridnya si Bu Guru, cuk. Yang sekarang dia jadi penulis, dan tepatnya sih penulis gagal, cuy. Tapi si Bu Guru tuh nawarin ke muridnya buat ngasih draft tulisan si murid ke guru buat dibaca. Singkat cerita, si guru pun ngebaca tuh draft cerita yang ditulis mantan muridnya. Dia pun terenyuh, ya sampai nangis gitu dong. Terus dia pun nelpon muridnya. Muridnya pun langsung ngangkat telepon Bu Guru sambil galer. Si guru pun bilang kalau tulisannya bagus nih. Murid pun gak percaya, masa iya Bu? Karena bagusnya cerita si murid, Bu Guru pun merekomendasikan tulisan muridnya buat dijadikan pementasan drama di sekolahnya. Hal ini pun menjadi perdebatan sama pihak sekolah, cuk. Karena draft tulisan si anak itu bukan peruntukan buat anak SMA. Tapi si ibu guru nih bilang kalau ini ceritanya bagus banget pak, sayang kalau dilewatin. Dan dengan sengitnya perdebatan mereka tuh, akhirnya kepala sekolah pun mengalah. Kepala sekolah mengalah, diberikan izin, tapi dengan catatan endingnya itu harus dirubah. Tapi kata bu guru ya udah nggak apa-apa lah, yang penting naskahnya diangkat jadi drama di sekolah. Lanjut, si bu guru pun ketemu sama muridnya dan mengajak muridnya menjadi sutradara yang berperan dalam produksi drama di sekolahnya. Si murid pun langsung diminta buat tanda tangan di kertas gitu. Mereka pun ngumpul di aula sekolah dan langsung mengenalkan peran dari masing-masing karakter di dramanya. Dan di sini nih ada nih salah satu murid yang cakep, cuy. Asli. Bening, cuy. Cerita pun berlanjut saat mereka semua latihan acting ya. Tiba-tiba bokapnya si murid ini datang. Dan di sini nih kita bisa lihat kalau bokapnya tuh nggak setuju kalau si murid ini jadi penulis. Terus tiba-tiba mahnya si murid ini kambuh. Bu guru pun panik. Lalu langsung ngebawa si murid ke ruang kelas. Dikasih obat tuh si murid. Abis dikasih obat langsung dicipok si guru. Pas di rumahnya, bu guru tuh masih bingung sama dirinya sendiri. Tadi gue ngapain ya sama si murid? Keesokan harinya, pas lagi ngajar di kelasnya, bu guru ngeliat bekas pengenceritan semalam sama si murid. Masih berbekas cup di lantai. Dia pun kaget bukan main. Anjir, bekas malam tuh. Setelah kelas, bu guru pun nyamperin muridnya. Si murid pun main nyosor aja kan. Tapi bu guru langsung nolak. Minta mulu lu tong. Bu guru pun minta buat udah kita fokus aja lah sama drama yang lagi kita kerjain. Nah, pas lagi latihan acting, si murid ini ternyata emang fuckboy sih. Dia pun ngedeketin si cewek yang cakep cuy. Bu guru pun ngeliat dan pastinya ya dia cemburu lah. Aduh, ngeri juga nih fuckboy atuh. Kelar latihan acting, bu guru pun langsung manggil si murid cewek yang cakep ke kelas. Dan langsung dilabrak lah, tapi masih secara halus sih. Lu kalau mau acting, ya acting aja lah. Kagak usah ngedeketin akang sutradara, oke? Si cewek cakep pun rada bingung gitu kan. Baru juga dinasehatin, mereka langsung ke gap cuy, cipokan di belakang aula. Akhirnya berantem tuh, si bu guru sama si akang sutradara, cekcok kan. Tapi ternyata tuh di tengah-tengah mereka berantem, ada salah satu murid yang ngerekam pertengkaran mereka. Selanjutnya situasi di sekolah pun memburuk cuk. Si bu guru dianggap wow sama si murid di sekolah. Ya walaupun emang bener sih. Singkat cerita,
Bu guru pun minta bantuan nih sama kepala sekolah buat memisahkan si Akang sutradara nih sama si cewek cakep gitu kan, buat fokus aja lah sama latihan acting. Nah, di sini nih mulai ribut guys. Si cewek bilang ke kepala sekolah, ah ini mah cuma karena si bu guru aja pak yang cemburu sama gue pak. Karena si Akang sutradara sekarang sama gue. Iya kan? Keributan pun mulai merembet. Karena si Akang sutradara baru tahu kalau adegan akhir di dramanya itu harus dibuang cuk. Tanpa pengetahuannya si Akang. Sebenarnya si Akang nih udah tanda tangan pas ketemu sama bu guru di kafe sebelumnya. Eh, si cewek cakep itu tuh malah membuat keadaan semakin memanas dengan nunjukin rekaman kamera yang kemarin pas bu guru berantem sama si Akang sutradara cuk. Nunjukinnya ke depan kepala sekolah lagi. Ya, bu guru pun malu dan langsung cabut dari sekolah. Karena saking buru-burunya, si bu guru pun nabrak. Mending mah nabrak apa kayak gitu ya. Ini mah nabrak kotak surat cuk. Terus bu gurunya tuh bangun. Bangun-bangun dia udah di rumah sakit. Dan kocaknya yang jadi dokternya itu si bokapnya Kang Sutradara. Aduh, muter-muter baik ini mah. Terus si dokter pun bilang, "Ibu, terima kasih sudah mempercayai anak saya buat jadi sutradara ya bu." Si bu guru tuh malah nangis cuk. Terus dia bilang, "Pak, saya udah wow sama anak bapak." Anjir. Auto kaget dong si bapak. Sumpah nih, kocak banget sih coy asli. Di sini pun ketahuan kalau si Akang sutradara teh berbohong gitu, bilang kalau ibunya udah meninggal, terus bapaknya doyan mabok. Padahal mah kenyataannya ibunya masih hidup cuk dan bapaknya pun agak pernah minum semenjak jadi dokter. Keesokan harinya, kepala sekolah tuh datang ke rumah bu guru untuk membujuk bu guru buat balik lagi menghandle dramanya. Karena si Akang sutradara pun juga ngambek dan anak-anak pun tidak bergairah lagi latihan buat dramanya. Akhirnya, bu guru pun balik ke sekolah cuy dan langsung mimpin latihan. Anak-anaknya malah bercanda cuk. Karena geram, bu guru pun main ke rumah Akang sutradara dan mereka pun berantem. Ya biasalah salah paham cuk. Malamnya, bu guru pun mulai nyoba buat bikin narasi untuk ending yang baru. Dan hari pementasan pun tiba. Si Akang sutradara dan bapaknya pun sama-sama datang buat nonton pementasannya. Singkat cerita, si Akang sutradara nih narik bu guru dan nanya, "Kok ibu rubah sih ending cerita saya?" gitu kan. Kata bu guru mah, "Udah lu lihat aja endingnya cuy." Dan ya bener aja gitu kan, satu aula pada tepuk tangan. Si Akang pun dipanggil buat naik ke atas panggung. Hari baru pun dimulai dan si bu guru pun balik lagi jadi guru, ngajar seperti biasa dan malah si bu guru deket sama bokapnya Akang sutradara. Dan tamat.